Di video ini kita akan membahas mengenai penggunaan modifier dalam bahasa pemrograman Java sekaligus implementasi metode set dan juga get. Nah, saya yakin teman-teman mungkin yang nonton video ini masih kebingungan gitu ya, kayak set dan get itu apa sih, kok kalau baca-baca coding-codingan itu yang ada di internet kok ada set, ada get, fungsinya apa? Terus modifier kok di depannya kok ada public, ada private, protected, itu kayak gimana itu? Bedanya apa? Fungsinya apa? Nah, di video ini saya akan bahas satu persatu sekaligus nanti kita coba implementasikan ya. Kita implementasikan secara sederhana biar teman-teman paham konsep secara umum penggunaan modifier ini. Sekaligus kenapa harus pakai set dan get. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah kelas. Kelas yang pertama adalah kelas hewan yang nanti kita gunakan sebagai template cetakan untuk membuat objek hewan. Ya. Kemudian saya juga membuat sebuah kelas bernama hewan tes. Nah, ini nanti di hewan tes ini nanti ada mainnya di sini. Yang akan kita jalankan programnya itu mulai dari sini. Nah, ini ada kelas hewan tes. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita akan coba buat sebuah variabel ya, yang mana ini adalah atribut dari kelas hewan. Dia nanti bertipe public. Jadi kalau public itu dia bebas diakses oleh siapa saja di luar kelas itu sendiri. Jadi ini kan kelas hewan nih. Nah, nanti kan kita bikin kelas namanya kelas hewan tes. Nah, di kelas hewan tes ini nanti kita akan coba panggil atribut yang ada di kelas hewan ya. Oke, kita langsung saja buat variabel yang bertipe atau memiliki modifier public. Nah, karena kita coba dulu ini dari yang paling gampang dulu, yaitu yang tipenya public. Saya akan buat public integer kode. Jadi kode ini bisa diakses dari kelas manapun di luar kelas hewan secara public, bebas gitu ya. Oke, kemudian saya juga akan bikin metode. Untuk teman-teman yang bingung konsep metode juga bisa dicek di video lain saya di description di bawah. Oke, saya bikin metode public void tampilkan. Nah, metode tampilkan ini untuk menampilkan teks yang menunjukkan bahwa ini adalah objek dari kelas hewan. Ini hewan. Kodenya adalah sekian. Ya, sudah ya, kita bikin sebuah void, kita bikin sebuah metode juga di sini, tipenya juga public dan dia void, artinya apa? Dia tanpa return value. Jadi tidak perlu dituntut untuk mengeluarkan nilai tertentu, gitu ya. Jadi dia void tanpa return value. Oke, untuk kelas hewan kita sudah bikin di sini. Jadi ketika kita membuat objek dari kelas hewan, otomatis si hewan tadi, objek dari kelas hewan ini tadi, dia akan memiliki atribut-atribut ini. Nah, atributnya apa saja? Yang pertama adalah field kode atau variabel kode di sini. Dia bertipe public, bisa diakses dari kelas manapun di luar kelas hewan. Misalnya nanti saya bikin kelas manusia, dia bisa aja memiliki objek ya, memanggil objek dari kelas hewan, kemudian kita bisa panggil kodenya, kode dari hewan ini. Kemudian selain itu dia juga tipenya integer. Untuk tipe datanya adalah integer, modifiernya adalah public. Objek dari kelas hewan ini dia juga bisa memiliki metode bernama tampilkan, modifiernya public, dia bisa diakses dari mana saja, tipenya adalah void, artinya tanpa return. Oke. Saya jelaskan sedikit lagi, kita agak balik ke paling basic ya. Sebenarnya properti-properti dari suatu kelas itu apa saja sih? Nah, properti dari kelas itu bisa berupa field seperti ini ya, dia bisa berupa variabel dan sebagainya. Nah, ini kayak kalau di manusia itu punya
punya karakteristik, punya ya atribut tadi ya, punya properti. Manusia itu bisa memiliki nama, bisa memiliki apa misalnya kecerdasan, bisa memiliki akhlak ya. Kalau hewan nggak ada akhlak ya. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah properti-propertinya. Kemudian selain memiliki properti, memiliki atribut terhadap dirinya, si objek dari suatu kelas tadi dia juga bisa memiliki behavior. Behavior itu adalah action, sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau di dalam pemrograman, nah ini bisa jadi dalam bentuk metode seperti ini. Jadi si hewan ini dia bisa memiliki metode atau action tampilkan. Kayak manusia bisa memiliki action lari, berpikir, bernafas gitu ya. Kegiatan apa yang bisa dilakukan. Kalau atribut di sini, field di sini lebih ke apa yang dimiliki. Kalau ini apa yang bisa dilakukan. Nah, begitu juga dengan kelas hewan yang saya buat ini, dia memiliki field code, dia berarti punya properti namanya kode, kemudian dia juga bisa melakukan ya, menampilkan tulisan ini hewan, kodenya adalah dan seterusnya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut, coba kita cek di bagian kelas hewan tes. Nah, di kelas hewan tes ini saya mengimport scanner karena nanti mungkin teman-teman mau nambahin input output ya. Tapi kalau misalnya nggak berniat nambahin input output ya nggak perlu pakai scanner, nggak apa-apa. Oke, di kelas hewan tes ini saya juga sudah menyiapkan mainnya. Jadi karena ketika program itu dijalankan kan yang dibaca pertama kali adalah mainnya. Maka ketika kita membuat kelas dalam Java seperti ini, ya salah satu harus punya main ya. Salah satu harus punya main biar dia bisa dikerjakan, biar dia bisa dieksekusi, maksudnya dikompil. Oke, lanjut. Nah, sekarang saatnya kita coba membuat sebuah objek dari kelas hewan. Oke, saya akan bikin objek dari kelas hewan. Hewan, saya kasih nama bebek gitu ya. Saya kasih nama si objek dari kelas hewan ini adalah bebek. Bebek adalah seekor hewan. Bebek, new, hewan. Oke. Nah, artinya di sini kita sudah membuat sebuah objek bebek dari kelas hewan. Ya. Berikutnya kita akan coba, kan tadi di kelas hewan tadi dia ada kode ya, kode. Nah, kode ini kita coba deh kita manipulasi. Saya pengen ngisi kodenya si bebek ini, mau saya kasih kode nih bebeknya ini. Nah, caranya gimana? Ya tinggal panggil saja bebek, objek bebeknya. Kemudian apa yang mau kita lakukan pada si bebek. Nah, bebek ini kan tadi punya atribut ya, punya properti. Bebek ini kan tadi punya atribut ya, punya properti. Nah, ini bisa kita panggil, caranya ya tinggal pencet, ketik kode, ketik nama objeknya bebek dot. Nah, kita lihat di sini sudah ada kode. Tuh, kita klik aja kode atau ditulis aja nggak apa-apa. Bebek kode. Kita isi apa? Nah, kode si bebek ini mau kita isi apa? Karena di sini tadi tipenya adalah integer ya, maka di sini saya isi dengan angka 212. Nah, sekarang kita juga coba panggil metode dari si bebek ya. Kita coba panggil action atau behavior yang bisa dilakukan si bebek. Bebek dot tampilkan. Nah, oke. Sekarang kita coba ya, kita coba. Ini kode ini berarti kita hanya menginputkan ya, tidak menampilkan ya. Karena di sini kita ketika tampilkan di sini dia juga tidak menampilkan kode apa-apa. Kita coba dulu. Ya. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Loh, Bu, kok kodenya nggak muncul? Ya iyalah wong di sini tampilkan dia nggak manggil kode sama sekali, kan dia cuma menampilkan teks saja. Nah, kalau kita mau bikin kodenya muncul, ya tinggal tambahkan saja sini, tambah kode. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini hewan, kodenya adalah 212. Kenapa bisa begitu? Karena di sini
kode ya, kode yang merupakan properti dari bebek, yang mana bebek adalah kelas hewan ya, objek dari kelas hewan. Ini diisi dengan 212. Maka sekarang bayangkan dia masuk ke sini. Kemudian kita memanggil tampilkan, metode tampilkan. Ketika kita memanggil metode tampilkan, nanti akan muncul teks ini ditambah dengan kode kita. Makanya di sini muncul kodenya adalah 212. Nah, ini bisa terjadi teman-teman. Kita langsung panggil seperti ini. Kita langsung masukkan saja angka ke kode. Nah, ini bisa langsung kita hajar seperti ini. Ini dengan catatan modifier dari properti-properti ini bersifat public, alias dia bisa diakses dari mana saja. Tuh. Ya, lanjut ya. Oh, ini ada typo saya. Harusnya membuat kok membuta. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, lah ini kan kalau public, Bu. Lah emang kalau private bedanya apa sih, Bu? Ya udah, kita ganti ya. Kita coba ganti private. Nah, sekarang si kode ini dia jadi private. Oke, dia jadi private. Kita coba. Nah, kita coba. Langsung kita jalankan. Set. Kode yang sama kita jalankan. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena field hewan.kode is not visible, nggak kelihatan karena di private, hanya bisa dilihat dari dalam kelas hewan. Loh, piye sih Bu? Kok nggak kelihatan itu gimana sih Bu? Ya karena dia posisinya adalah modifiernya private, dia tidak bisa diakses, tidak bisa dimodifikasi di luar kelasnya. Lah, terus piye Bu ini nanti kalau misalnya mau saya ubah ini angkanya mau saya ganti-ganti, masa harus bikin kodenya di dalam kelas hewan Bu? Oh, tenang, nanti ada caranya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini bahkan tanpa tampilkan pun ya, tanpa tampilkan pun di sini kita panggil seperti ini. Nah, masih nggak bisa. Bu, gimana kalau saya nggak mau lah ngisi? Udahlah, saya nggak tak isi deh kodenya, nggak perlu tak isi. Kalau saya cuma manggil tampilkan doang, bisa nggak Bu? Ya, kita coba lihat. Kodenya adalah 0. Kenapa? Karena di sini ya dia nggak ada nilainya itu ya, kodenya kosong. Maka di sini kodenya jadi 0 seperti itu. Tapi bisa nggak Bu kalau misalnya saya nampilin kode aja gitu, misalnya pakai tak print aja lah gitu, kodenya kan private toh Bu, bisa nggak kalau cuma tak print gitu aja, tapi dari sini Bu, nggak dari kelasnya gitu, bisa nggak? Oke, kita coba ya. System.out.print, kita tampilkan bebek.kode. Kita coba. Nah, nggak bisa. Kita tidak bisa mengakses secara langsung si kode ini. Bu, lah terus kalau saya cuman pengen lihat kodenya Bu, nggak ngubah wis, cuman lihat aja atribut atau properti dari si hewan tadi itu. Ya, tadi kita bisa menggunakan tampilkan ya, tapi kan tadi tampilkannya kodenya kita masih kosongan kan, tadi masih kosongan seperti ini. Dia nggak ada nilainya, makanya ketika dia dikeluarkan hasilnya 0. Nah, sekarang kita akan coba kita menampilkan si kode itu, hanya menampilkan ya, tidak mengubah, hanya menampilkan. Ini dengan menggunakan metode tampilkan, tapi kita set di sini default kodenya adalah 333. Jadi di dalam kelas itu dia sudah ada bentuknya, sudah ada kodenya 333. Nah, kemudian si kode ini kita tampilkan, kita panggil melalui metode yang bersifat public. Meskipun dia private di sini, tapi dipanggil lewat metode public. Kita ambil kodenya karena dia prosesnya ada di dalam kelas itu sendiri ya. Proses manggil kode ini kan di dalam kelas hewan. Nah, kita akan coba kalau kita tampilkan sekarang hasilnya adalah kodenya 333. Nah, kita bisa mengakses isi ya, isi dari kode. Karena apa? Karena sudah dipanggil lewat tampilkan. Tuh, jadi kita bisa saja memanggil kode ini kalau cuma mau ngelihat isinya. Ya, dengan cara kita pasang di metode yang bersifat public. Misalnya kayak gini, kita printkan gitu kan. Atau, atau bisa juga kita menggunakan atau membuat metode
get. Oke, kita langsung saja bikin untuk metode getnya. Saya akan bikin di sini public, karena dia nanti akan mereturn value berupa integer. Saya bikin public tipenya, return value-nya adalah integer, kemudian get kode. Seperti ini ya. Kemudian return kode. Nah, dengan demikian, kalau kita panggil si getCode ini, dia akan mereturn, mengeluarkan nilai dari kelas hewan ini, dari objek yang dibentuk dari kelas hewan, sebuah nilai, yaitu nilai dari si kode itu. Return tuh gimana sih Bu gambarannya? Return tuh kalau teman-teman bayangkan mungkin mirip kayak kalau kita mengcopy paste ya. Mengcopy paste, ketika teman-teman klik copy, itu kan kalian mengambil sesuatu ya, ngambil sesuatu kemudian disimpan di awang-awang. Mengeluarkan nilai itu ke clipboard, yang mana si nilai yang tadi sudah di awang-awang ini bisa diambil, bisa ditangkap oleh proses-proses yang lain. Nah, sama seperti itu kalau kita mereturn kode, berarti nilai dari si kode ini dikeluarkan dari kelas hewan di awang-awang dan ini bisa ditangkap. Itu ya. Makanya di sini dia bisa mengakses meskipun dia private, karena ngaksesnya kan dari kelas itu sendiri ya. Tapi kan si getCode ini kan dia tipenya public dan dia fungsinya adalah mengambil dan melempar ke atas gitu ya, biar bisa dilihat oleh kelas lain gitu. Oke, langsung kita coba. Ya, langsung kita coba ini. Oke, kita nggak pakai tampilkan dulu misalnya. Saya akan bikin bebek dot get kode. Nah, kalau cuman kayak gini gimana Bu? Apakah manggilnya cukup dengan seperti ini? Nah, kalau seperti ini nanti dia tidak akan menampilkan apa-apa ya teman-teman. Kenapa? Lah, getCode ini kan cuman menaruh atau mereturn, mengeluarkan nilai saja. Tapi kalau nilainya tidak ditangkap ya tidak akan bisa ditampilkan. Maka kita simpan nilainya, misalnya menjadi kodenya sama dengan bebek.getCode. Kayak gini juga bisa. Tapi ini kita harus declare dulu kan ya. Misalnya kan apa nih integer ya. Integer kodenya tadi isi dengan bebek.getCode. Atau bisa caranya seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Langsung aja kita system out kan. Nah, pakai ini juga bisa. Tinggal kita print apa? bebek.getCode. Dengan demikian ini akan keluar nilainya. Nah, ditangkap oleh si print line ini. Jadi nanti akan ditampilkan hasilnya. Mari kita coba. Harusnya keluarnya berapa? 333. Jadi kita sekarang bisa mengakses kode bebek ini dan dikeluarkan, ditampilkan, jadinya adalah 333. Nah, jadi ya teman-teman, berarti kita sudah bisa melihat nilai dari kodenya dengan memanfaatkan get method. Nah, kalau mau yang lebih rapi ya biar nggak perlu kayak gini, kita bisa pakai tampilkan aja. Kita hapus, kita panggil tampilkan aja. Nah, tampilkannya yang kita rubah, ini jadi ditambah dengan metode getCode. Ya, seperti ini. Jadi ini hewan, kodenya adalah manggil metode getCode. Mari kita coba. Nah, kan hasilnya jadi ini hewan, kodenya adalah 333. Karena apa? Ya, kita tampilkan di sini kan, kita memanggil tampilkan dari bebek. Dan ketika kita panggil tampilkan ini, tampilkan akan memanggil metode getCode. Maka kita akan mendapatkan getCode. Kita akan mendapatkan kodenya. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti teman-teman kita sudah belajar mengenai getCode atau mengambil data dari atribut yang bertipe private dari suatu kelas. Nah, Bu, sekarang kalau saya pengen ngubah, Bu, kalau ini kan cuma lihat, Bu, kalau ngubah gimana, Bu? Kan tadi masih nggak bisa ngubahnya. Nah, sama konsepnya, ini tadi kan kita nggak bisa ya akses seperti ini langsung, udah nggak bisa karena tipenya private. Nah, sekarang kita bikin juga untuk setnya, metode setnya. Untuk apa? Untuk men-setting
atau mengubah nilai kode dari objek dalam kelas hewan. Karena di sini dia hanya mengubah, dia tidak perlu return, dia tidak perlu mengeluarkan nilai, saya menggunakan void. Void set kode. Jadi misalnya saya pengen mengubah. Ini teman-teman tahu ya, defaultnya adalah 333. Barangkali nanti saya pengen mengubah, maka saya gunakan set kode. Metode setnya adalah set kode. Oke. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan di sini? Saya pengen mengubah kodenya ini menjadi kode yang baru berdasarkan input dari pengguna misalnya. Oke, berarti kita butuh apa? Karena kita mau mengubah, kita butuh input. Maka kita tambahkan parameter di sini. Parameternya karena input kodenya juga integer, kita mau ubah juga dengan angka yang berupa integer kan? Maka kita bikin parameternya adalah integer kemudian kode. Atau kode baru lah, boleh biar beda ya. Integer kode baru. Nah, sekarang kita isi. Sekarang saya kan mau mengubah, saya pengen mengubah sih kode yang ada di kelas itu, kode lamanya yang 33 itu mau saya ubah jadi kode baru. Kode saya isi dengan kode baru. Nah, oke, sekarang saya sudah mengisi si kode, diisi dengan kode baru. Oke ya. Lanjut. Sekarang kita coba. Nah, sekarang saya coba, ini kan untuk menampilkan ya. Ya, sekarang saya pengen ngubah angkanya. Ngubah angkanya gimana? Ya tadi saya menggunakan metode set kode, saya isi dengan kode barunya 212. Kemudian saya panggil tampilkan, berarti dia akan memanggil metode get, kemudian menampilkan kodenya, sekaligus ini hewan, kodenya adalah berapa. Mari kita coba. Nah, kemudian ketemu seperti ini. Ini hewan, kodenya adalah 212. Berarti kita sudah berhasil mengubah si kode itu, kode dari si bebek ini menjadi 212. Ada satu tambahan lain, yaitu teman-teman, kadang-kadang mungkin teman-teman melihat seperti ini. Parameternya itu namanya sama dengan nama atribut yang ada di dalam kelas tersebut ya. Nah, ini juga sering digunakan teknik ini ya. Nah, tapi gimana kalau saya mau ngisi kode yang di sini? Ini kode yang dimaksud ini adalah kode yang baru ya. Mau saya masukkan ke kelas kode di dalam kelas hewan atau kode di dalam objek yang kita buat. Nah, maka kita tunjuk dulu kode yang dimaksud itu yang mana. Maka kita pakai this. This kode, maksudnya kode yang ada di dalam kelas ini, ada di dalam objek ini, diganti atau diisi nilainya dengan kode dari parameter ini. Nah, kadang-kadang teman-teman juga mungkin ketemu yang seperti ini. Ini juga boleh sekali seperti ini. Oke. Nah, itu saja teman-teman untuk hari ini. Jadi saya resum sedikit. Kita hari ini sudah belajar memahami modifier private. Itu berarti dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kalau public bebas diakses. Kemudian kita juga sudah membuat metode getCode untuk mereturn value dari atribut-atribut yang bersifat private sehingga bisa dilihat dari kelas lain. Kita juga sudah membuat metode set di sini. Metode set ini saya kasih nama set kode. Saya memasukkan juga parameternya. Saya dengan tipe integer namanya kode. Ini digunakan untuk mengubah nilai kode di dalam objek hewan dengan nilai yang saya ambilkan dari kelas yang lain di sini. Saya modifikasi kode di luar kelasnya. Saya panggilnya kan di kelas hewan tes ya. Tapi dia bisa dilakukan karena kita memanggilnya menggunakan metode setCode, sehingga setCode lah yang kemudian memodifikasi nilainya. Nah, mungkin itu dulu untuk video ini. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.